Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari 2D4 Teknik Elektronika A NRP 0004. Jadi pada praktikum kali ini yaitu perancangan kontrol posisi dengan kontrol proporsional dan proporsional integral. Jadi pengendalian proses diperlukan untuk merancang pabrik yang aman dan produktif. Berbagai macam pengendalian proses digunakan untuk memanipulasi proses. Namun yang paling sederhana dan seringkali paling efektif adalah pengontrol PID. Pengontrol mencoba untuk memperbaiki kesalahan antara variabel proses yang diukur dan tekanan yang dikehendaki. Dengan menghitung perbedaannya dan kemudian melakukan tindakan perbaikan untuk menyesuaikan proses tersebut. Pengontrol PID mengontrol proses melalui 3 parameter yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Parameter ini dapat diberi bobot atau disesuaikan untuk menyesuaikan pengaruhnya terhadap proses. Jadi pada percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui apa pengaruh perubahan spesifikasi omega n dan keuntungan kontrol yang dihasilkan. Dan juga pengaruh perubahan spesifikasi zeta terhadap respon posisi terukur dan perolehan kontrol yang dihasilkan. Jadi KP atau kontrol proporsional yaitu gain kontrol proporsional, dan sedangkan KD adalah keuntungan kontrol integral. BSP adalah bobot set point pada posisi referensi dan BSD adalah bobot set point pada referensi kecepatan. Jika kita membuat controller proporsional, proporsional integral atau proporsional derivatif, maka kita tinggal menetapkan kontrol gain yang tidak terpakai menjadi 0. Seperti pada percobaan ini, yaitu mengganti KI sama dengan 0 dan KP sama dengan 0. Jadi kita bisa lihat perbedaan dan respon apa yang terjadi dari grafik yang akan muncul. Perancangan kontrol posisi dengan kontrol proporsional dan proporsional integral dengan mencari nilai dari kontrol proporsional dan kontrol integral itu sendiri, yaitu dengan rumusnya yaitu ada KP sama dengan omega n kuadrat ditambah 2 dikali zeta omega n dikali P1 dan dibagi KM. Sedangkan untuk KI atau kontrol integral itu rumusnya yaitu omega n kuadrat dikali P1 dibagi KM. Jadi sebelum mencari KP dan KI, tentunya kita harus mencari omega n dan zeta untuk kemudian bisa mencari si KP dan KI tersebut. Jadi di sini ada rumusnya yaitu seperti ini. Jadi pertama kita harus bikin rumus yang KP sama dengan omega n kuadrat dibagi KM. Setelah itu KP apabila KP sudah ditemukan nilainya tinggal dimasukkan dan omega n-nya sama dengan sekian. Ini hasil pada percobaan yang telah dilakukan. Dan berikutnya itu ada zeta sama, yaitu dengan mencari nilai zeta dengan rumus dari si KP ini. Di sini ada waktu puncak dan overshoot. Jadi nilai maksimum dan respon yang dilambangkan dengan variabel Ymax itu terjadi pada suatu waktu yaitu Tmax. Jadi time maksimalnya. Jadi untuk respon yang Jadi untuk responnya ini akan menjadi overshoot atau proporsional atau persentasi overshoot. Dan ini ada T0 dan juga Tmax, dan ini kita mencari persentase overshoot. Nextnya, ini rumusnya untuk
mencari persentase overshoot yaitu dengan 100 dikali Y max dikurangi R0-nya yaitu di sini yaitu titik dari steady state-nya dan dibagi R0-nya juga. Sedangkan itu ada cara lain yaitu dengan PO persentase overshoot sama dengan rumus menggunakan Z, tapi 100 dikali E dipangkat min zeta pi per akar 1 min zeta kuadrat. Jadi pada persamaan ini yaitu menggunakan sistem order 2. Jadi besarnya overshoot hanya bergantung pada parameter rasio redaman dan dapat dihitung dengan persamaan tersebut. Jadi selanjutnya yaitu ada persamaan TP di mana dari langkah awal yaitu pada T0, jadi waktu yang diperlukan respon untuk mencari nilai maksimumnya. Jadi yaitu ada TP yaitu sama dengan T max dikurangi T0. Jadi mulai dari si overshoot-nya ini akan naik sampai pada puncak overshoot-nya itu sendiri. Di sini juga ada rumus lainnya yaitu ada TP sama dengan Pi dibagi omega N akar 1 min zeta kuadrat. Ini percobaan pertama dengan nilai KP dan KI awalnya yaitu kita menggunakan KP-nya 0,5 dan KI-nya 0 dengan amplitude 2 dan frekuensi 0,4 dan offsetnya 0. K-nya ini didapatkan dari percobaan sebelumnya yaitu dari nilai rata-ratanya itu 28,5 dan taunya ada 0,13 dan didapatkan grafiknya seperti ini. Ini yaitu pada KI nilai kontrol integral dan kontrol proporsional perhitungannya yaitu terlihat bahwa KP-nya yaitu sebesar 1,15 dan juga KI-nya sebesar 1,08 dan KD-nya 0, maka persentase overshoot-nya itu terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan ini yaitu kontrol proporsional dan kontrol integral hasil tuning yang dilakukan kelompok kita yaitu KP-nya didapatkan 0,5 dan KI-nya 0, maka terlihat overshoot-nya lebih pendek daripada hasil perhitungan sebelumnya. Jadi kesimpulannya dari percobaan di atas dapat disimpulkan jika proporsional dan proporsional integral kontrol sudah cukup memberikan karakteristik sistem berdasarkan nilai KP dan KI. Namun jika nilai KP dan KI sangat kecil tidak dapat memberikan respon pada gerak motor DC. Jika nilai KP dan KI yang diberikan tinggi dapat menghasilkan kendali posisi yang stabil dan signifikan pada motor DC kinet. Demikian percobaan dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.